Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, dosen pengampu mata kuliah pendekatan dalam pengkajian Islam. Kemudian teman-teman sekalian, rekan-rekan AFI, magister pada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dimanapun berada. Pertama, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dalam keadaan kuliah daring online dan menjadi YouTuber yang semoga viral sejenak, kita dalam pada sehat walafiat dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, terjauh daripada virus corona dan berbagai penyakit-penyakit buruk lainnya. Kemudian salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini pertama adalah penyampaian daripada makalah kami yang sebenarnya jadwalnya memang hari Kamis ini, akan tetapi kita melakukan melalui via online, yaitu dengan judul yang diberikan kepada kami, model pengajian agama lembaga pendidikan Islam, pesantren, madrasah dan sekolah dalam kurun modern. Dalam hal ini fokus kajian saya adalah buku daripada karya dari Karel A. Stenbring yang sudah viral menjadi bagian daripada khazanah intelektual Islam Indonesia. Dia merupakan seorang orientalis yang mengkaji ketimuran, terutama Indonesia dan Islamnya. Baiklah, akan langsung masuk kepada fokus pembahasan saya, yaitu latar belakang masalah. Pertama, latar belakang masalah yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagaimana Karel A. Stenbring itu sendiri dalam memulai pengkajiannya. Sebelumnya, dia sebelum memulai pengkajian terhadap pesantren dan tradisi dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, beliau melalui universitasnya di Universitas Leiden, dia ingin mengadakan pengkajian atau melalui proposalnya untuk mengkaji bagaimana corak tafsir dan metodologi tafsir yang berada di Indonesia. Setelah jebol proposalnya itu, dia mengadakan penelitian dan datang ke Indonesia. Akan tetapi apa yang didapatinya, ternyata di Indonesia tafsir dan metodologi tafsir yang ada di Indonesia belumlah berkembang. Oleh karena itu dia menyusun proposal yang kedua, yang dalam hal ini dia memfokuskan bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia itu dapat berkembang, terutama lembaga pendidikan Islam. Ternyata proposalnya jebol dan akhirnya dapat melakukan penelitian di Indonesia. Maka Karel A. Stenbring dalam hal ini mengadakan penelitian tentang kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia yang basisnya utamanya pada pesantren-pesantren. Oleh karena itu, maka beliau mengadakan berbagai macam penelitian terhadap lembaga pendidikan Islam berupa pesantren, terutama pesantren yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara umum digambarkan bahwa lembaga pendidikan pesantren ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yang mana Karel A. Stenbring ini mengadakan penelitian itu. Penelitiannya difokuskan pada bagaimana perkembangan kelembagaan pendidikan dan kurikulumnya, baik itu dari segi pesantren maupun yang lainnya, semasa kolonial. Maka apabila kita bertitik tolak dari kolonial ini, maka sebelum adanya kemerdekaan Indonesia pada era penjajah. Maka pada latar belakang ini akan kami akhiri bahwasanya fokus penelitian Karel A. Stenbring ini perkembangan lembaga pendidikan Islam masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Kemudian permasalahan dari latar belakang masalah tersebut, maka kami rumuskan sebagaimana rumusan masalah yang diajukan oleh Karel A. Stenbring dalam bukunya adalah bagaimana perkembangan kelembagaan dan pendidikan Islam di Indonesia dalam kurun modern. Untuk telah hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam makalah ini, kemudian berbagai macam yang lainnya. Langsung saja berikutnya lagi, yaitu pada metodologi yang digunakan oleh Karel A. Stenbring dalam penelitian ini. Penelitiannya adalah penelitian field research, yaitu penelitian lapangan.
dengan turun langsung ke lapangan, mengadakan observasi ke lapangan, kemudian mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber yang terkait dengan tema-tema yang akan diangkatnya dalam penelitiannya ini. Kemudian daripada itu, dalam metode penulisan laporannya, Karel Asenbing menggunakan metode sosiohistoris, melihat bagaimana keadaan sosial di tengah kehidupan masyarakat Islami, pendidikan Islami, baik itu pesantren, madrasah, sekolah dan sebagainya di Indonesia dalam kurun modern, yang dalam hal ini kurun modern diartikan dari sejak kolonial awal hingga kemerdekaan hingga perkembangan-perkembangan berikutnya. Kemudian berikutnya lagi menilai dari bagaimana bentuk sejarahnya. Kemudian dalam penelitian yang diadakan Karel Asenbing ini, berikutnya dia terfokus kepada pesantren. Mengapa kepada pesantren? Inilah yang menjadi topik pembicaraan. Karena satu sisi Stenbring sebagai seorang orientalis memiliki latar belakang agama sebagai seorang Katolik. Mengapa demikian? Karena kehidupan Katolik, gereja Katolik itu lebih kental sebagaimana kehidupan di pesantren. Oleh karena itu, Karel Asenbing memfokuskan penelitiannya pada lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Oleh karena itu, dia mengadakan peninjauan ke beberapa pesantren di Sumatera dan Jawa. Akan tetapi dia mengadakan penelitian lebih fokus dan lebih lama pada Pondok Pesantren Modern Guntur, Ponorogo, Jawa Timur. Dia berada di sana sekitar 6 bulan untuk mengadakan penelitian. Kemudian dengan beberapa sumber primernya berupa turun lapangan, observasi ke lapangan, sumber sekundernya dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang ada dan yang digunakannya untuk bahan penunjang adalah tulisan Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, kemudian berbagai persoalan Indonesia dewasa, karangan Mukti Ali, kemudian karangan Stok Hungronye berupa nasihat-nasihat terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan karya Lothrop Stoddard The New World Islam. Ini terjemahkan menjadi Dunia Baru Islam dalam Islam, terjemahan terbitan Jakarta. Berikutnya masuk ke pembahasan ruang lingkup penelitian. Sebagaimana karya daripada Karel Asenbing dalam bukunya itu, dia membuatnya menjadi 4 bab. Dari bab-bab itu, satu bab yang dia sembunyikan yaitu bab kesimpulan, karena buku yang ditulis oleh beliau ini adalah bagian daripada disertasinya. Maka untuk kesimpulan tidak dia terbitkan, akan tetapi dia menyebutkan kesimpulan itu terdapat dalam bab-bab bahasan. Baiklah, pada bagian pertama penelitian yang dilakukan oleh Karel Asenbing, yaitu dari pesantren hingga madrasah dan sekolah, sebuah tinjauan historis dari zaman kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan Indonesia. Pada bab ini langsung saja kami sampaikan bahwasanya Karel Asenbing menyebutkan bagaimana sosiohistoris daripada perkembangan pendidikan, lembaga pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial Belanda. Dimulainya pendidikan di Indonesia secara resmi adalah ketika adanya politik balas budi yang digulirkan pada awal abad ke-19, itu kisaran pada tanggal 8 Maret 1819 oleh Gubernur Hindia Belanda Jenderal van der Kempelen mengadakan riset pendidikan, bagaimana pendidikan di Jawa. Kemudian tokoh dari Belanda yang mendukung adanya politik balas budi ini lebih jauhnya adalah J.A. van der Chief. Akan tetapi dari hasil penelitian beliau menyebutkan bahwasanya pendidikan di Indonesia, di Hindia Belanda sekarang ini berada dalam keadaan jelek. Mengapa jelek? Karena sentimen daripada agama. Mengapa demikian? Karena mereka tetap mengadakan perang agama. Oleh karena itu mereka menilai pendidikan agama yang ada di Indonesia berupa pendidikan berbasis pesantren Islam adalah pendidikan yang jelek karena mengajarkan cuman agama saja. Akan tetapi apabila ditilik lebih jauh lagi, pada masa kolonial Belanda sebelum adanya politik balas budi ini, sudah ada beberapa sekolah yang berdiri di wilayah Indonesia ini
yaitu sekolah Kristen berupa gereja yang mengadakan sekolah Kristen yang berada di Maluku dan Minahasa, yang itu adalah sekolah teologi yang membentuk seorang pastor dan di dalamnya terdapat misionaris dan zending dalam rangka kristenisasi. Karena tidak kita pungkiri lagi, tujuan daripada penjajahan pemerintah kolonial Belanda maupun penjajahan sebelumnya yaitu 3G, ingin mendapatkan apa yang namanya tujuan daripada gold, glory, dan gospel. Gold mendapatkan kekayaan, glory mendapatkan kekuasaan, kemudian gospel menyebarkan agama. Dan inti daripada semuanya itu adalah gospel, penyebaran agama. Maka pada pembahasan berikutnya yaitu perkembangan lembaga pendidikan di era kolonial. Apabila melihat perkembangan pendidikan di era kolonial, banyak sekali perkembangan yang ada. Utamanya pesantren sudah jauh-jauh hari sejak masuknya Islam ke Indonesia dengan beragam macam teori masuknya Islam ke Indonesia. Maka ketika itu berdiri juga berbagai macam pusat studi Islam di Indonesia, utamanya berbasis pesantren. Nah, itu sudah disebarkan oleh, kalau di Jawa melalui wali-walinya, kemudian di daerah lain melalui syekh-syekh dan sebagainya. Maka fokus Stanbring dalam kajian ini adalah perkembangan sistem pendidikan tradisional Al-Quran, di mana pesantren dalam mengadakan pembelajaran kepada santrinya yang berfokus pada seorang kiai dan santri, maka pendidikan mulanya adalah pendidikan tradisional Al-Quran, berupa belajar baca Al-Quran dari huruf hijaiyah, ilmu tajwid, kemudian irama, kemudian huruf dan bahasa Arab awal sebenarnya. Ini sebagai landasan dasar ketika seseorang ingin mempelajari Islam, maka dia harus mempelajari Al-Quran dari awal, kemudian mempelajari dasar-dasarnya. Kemudian setelah itu masuk kepada sistem pendidikan kitab. Sistem pendidikan kitab adalah sistem pendidikan lebih lanjut, yaitu mempelajari berbagai macam bentuk karya-karya daripada ulama-ulama Islam terdahulu, seperti dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, sirah, mantik, balaghah, faraid, tasawuf dan sebagainya. Itu menunjukkan seseorang harus bisa membaca kitab yang notabene ketika itu disebut dengan kitab kuning. Mengapa disebut kitab kuning? Karena kitab ketika itu yang dalam bahasa Arab terbit dalam kertas berwarna kuning. Melihat sistem pendidikan kitab ini sebenarnya sudah menjadi bagian daripada ketika seorang santri sudah memasuki masa dewasanya. Ketika seseorang santri sudah masuk masa dewasanya, berarti dia telah menunjukkan kedewasaannya, telah bergaul, menyesuaikan diri dengan kultur hidup pesantren yang dituntut menjadi seorang yang disiplin dan agamis. Berikutnya, melihat daripada perkembangan di pesantren itu, Stanbring dalam penelitian ini juga turut mengambil contoh-contoh bagaimana perkembangan pendidikan di era kolonial sebelum kemerdekaan. Di antaranya perkembangan lembaga pendidikan, utamanya banyak diadakan oleh gerakan-gerakan lembaga pendidikan melalui gerakan lembaga atau organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat ini rupanya berorientasi pada organisasi sosial keagamaan, yang mereka itu mengadakan gerakan dalam pembaruan ekonomi, pembaruan dalam bidang pendidikan, pembaruan dalam bidang sosial budaya. Itu utamanya memperhatikan keadaan umat Islam ketika itu khususnya, kemudian memperhatikan masyarakat rakyat Indonesia kala itu yang tertindas oleh penjajahan kolonial. Maka di antara organisasi tersebut yang disorot oleh Stanbring adalah Adabiyah, dengan sistem pendidikannya yang mencoba untuk melawan berbagai macam bentuk kesyirikan, khurafat, dan meninggalkan sistem pendidikan yang tradisionalis menuju sistem pendidikan modern. Kemudian setelah Adabiyah ada Muhammadiyah, kemudian Jamiatul Wasliyah, kemudian ada juga Nahdlatul Ulama, kemudian adalah pembaruan pendidikan oleh Departemen Agama RI setelah adanya kemerdekaan. Sebelum itu membahas kemerdekaan, ingin disampaikan bahwasanya Stanbring menggarisbawahi bahwasanya organisasi-organisasi pra kemerdekaan ini, atau disebut organisasi pada masa kolonial Belanda, mereka terbentuk dan mereka hadir di Indonesia
adalah dalam rangka pertama itu untuk menumpas adanya taklid, kemudian menumpas adanya TBC, itu adanya namanya taklid, kemudian bid'ah, khurafat, kesyirikan dan sebagainya. Itu yang ditempaskan oleh gerakan-gerakan ini dengan metode dan coraknya berbeda-beda. Ada Biyah, Muhammadiyah, Jamiatul Wasliyah, mereka hampir mirip dalam pergerakannya itu menumpas hal ini. Kemudian dalam gerakannya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Mereka mengadakan madrasah yang mana di dalamnya ada ilmu-ilmu umum. Kemudian mereka mendirikan sekolah, di dalamnya ada ilmu-ilmu agama. Jadi pada masa kolonial Belanda telah ada namanya konvergensi atau namanya integrasi dalam bidang keilmuan antara ilmu agama maupun ilmu umum, atau sebaiknya ilmu umum maupun ilmu agama. Itu semua mendapatkan persetujuan daripada pemerintah kolonial Belanda dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi pada organisasi ormas sendiri, yaitu NU sendiri, Stanbring kami lihat dalam penelitiannya bahwasanya NU tetap pada awalnya berdiri sampai mendekati masa kemerdekaan tetap mempertahankan tradisi Indonesia. Dengan begitu mereka belum menerima dengan secara penuh bagaimana perkembangan pendidikan secara modern. Selepas daripada itu barulah masuk kepada pembaruan pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan terjadilah dualistik. Sebenarnya pada masa sebelum kemerdekaan sudah ada dualistik antara sekolah umum maupun sekolah agama. Hal ini dipertajam lagi ketika Indonesia merdeka. Tetap ada namanya dualistik dalam pendidikan di Indonesia. Pertama di bawah kenaungan Kementerian Departemen Penerangan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawah Departemen Agama. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hak dan kewajiban wewenang yang lebih luas ketimbang Departemen Agama. Oleh karena itu segala bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan diberatkan kepada mereka. Oleh karena itu pada awal kemerdekaan terjadi dualistik dan diskriminasi dalam pendidikan di Indonesia. Hal itu dipertajam dengan beberapa peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya pendidikan agama tidak masuk dalam pendidikan umum. Kemudian melalui sidang MPRS, kemudian rapat dengan pendapat dengan kongres dan sebagainya, akhirnya masuklah pendidikan agama ke dalam pendidikan umum. Mulanya ada integrasi, tetapi perjuangan itu sangatlah sulit untuk memasukkannya karena banyak pengorbanan dalam pengorbanan. Akhirnya mulailah masuk sehingga berkembanglah sampai sekarang bahwasanya integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama dengan ilmu umum itu sama. Dan lebih tegasnya lagi, sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Aceh, mengatakan bahwasanya antara ilmu umum dan ilmu agama itu sama. Agama menuntut orang untuk berilmu, ilmu apa saja, dalam rangka untuk menggapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya lagi, ada disebut dengan sekolah, ada disebut dengan madrasah, ada disebut dengan pesantren. Pesantren dalam perkembangannya setelah kemerdekaan tetap berada dalam keadaan mereka tradisionalis. Tetapi dibawa oleh anaknya dari Hasyim Asy'ari, yaitu Wahid Hasyim, dia mengadakan pembaruan di pesantren dan diterima oleh kalangan pesantren untuk dalam rangka memodernkannya, dalam rangka menghadapi modernitas. Mulailah masuk ilmu umum diajarkan di pesantren dengan coraknya tetap disiplin dan tradisionalis. Kemudian pada sisi lain madrasah dan sekolah tetap berjalan beriringan walaupun jelas di bawah induk dan payung hukum yang berbeda. Satu di bawah Dikdikbud dan satu lagi di bawah Depak. Walaupun demikian harmonisasi terus terjadi hingga sekarang dan itu kita rasakan dengan berbagai macam bentuk. Kemudian topik yang kedua yang cukup panjang adalah profil guru agama modern dari kiai menuju Dr. Andes. Karena kita ketahui kehidupan di pesantren, kehidupan pendidikan di Indonesia yang notabene pesantren banyaknya kiai memiliki peran strategis
sebagai seorang yang tua, sesepuh, kemudian sebagai seorang yang dianggap memiliki ilmu agama yang luas, lebih dalam, maka dia menjadi sentral di sebuah pesantren. Maka ketika seseorang belajar, maka dia dituntut untuk taat. Maka ketaatan seorang santri kepada kiai dinilai standing dalam kehidupan pesantren adalah kehidupan ketaatan yang tanpa batas. Itu yang terdapat dalam pesantren melalui kajian standing. Maka kiai berperan penting untuk mengajarkan bagaimana suatu mazhab, untuk mengajarkan bagaimana suatu aliran. Maka kiai pula penting statusnya sebagai penentu kemana kebijakan arah pesantren ini ke depannya. Apakah tetap tradisionalis ataukah akan menerima modernitas. Kemudian dalam kurun waktu kemerdekaan menuju pada masa tahun 70-an 80-an itu sudah bergeser karena sudah ada dituntut oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan adanya seorang guru agama yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu diadakanlah berbagai macam seminar lokakarya, kemudian mengirim berbagai macam utusan untuk mempelajari ilmu pendidikan sehingga seorang guru diangkat sebagai penyuluh dan diangkat sebagai pegawai. Kalau pesantren seorang kiai yang mengajarkan ilmu agama tidak mengharapkan apapun, tidak pamrih, maka ketika seorang guru atau penyuluh ataupun seorang pegawai otomatis bukan mengharap dia akan mendapatkan bayaran sebagai upah demi menjalankan kehidupan. Berbeda dengan kiai, hidupannya sederhana di pesantren dengan pesantrennya sederhana pula. Maka kehidupan seorang guru, pegawai, dan penyuluh, maka mereka dibebankan kepada negara pendapatan mereka, sehingga mereka dalam rangka menghidupkan diri dan keluarga mereka sendiri. Maka oleh karena itu dituntutlah lembaga pendidikan dimanapun, sehingga pesantren memiliki kualifikasi pendidikan yang pedagogis selain daripada suatu pendidikan yang teologis. Berikutnya lagi perubahan materi dalam pelajaran agama. Maka dalam hal ini saya memperhatikan bagaimana kurikulum dalam pendidikan dalam pengajian Al-Quran. Pada awalnya hanya diajarkan membaca Al-Quran pada tingkat diniyah awaliyah hanya 3 jam per minggu. Kemudian diikuti pelajaran tauhid, fikih, dan akhlak. Ini semua dikaji oleh Standing di bawah dia itu daripada sekolah-sekolah umum maupun sekolah madrasah ataupun pesantren. Kemudian diadakannya rapat dan sebagainya sehingga mengalami perkembangan signifikan dari jumlahnya durasinya sangat kecil menjadi sangat besar, ada 3 sampai 4 dan sebagainya. Itu merupakan suatu perkembangan yang bagus dalam dunia pendidikan maupun pendidikan Islam. Kemudian pergerakan agama terhadap pendidikan umum. Pada dasarnya secara teoritis maupun praktisnya di Indonesia menghargai adanya pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan itu kita mengharapkan, menurut kami pribadi, tidak ada dikotomi antara ilmu umum maupun ilmu agama. Itu sama dan sejalan. Kita saling membutuhkan di antara keduanya. Kemudian daripada itu perlu digarisbawahi dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, maka dilahirkanlah berbagai macam bentuk pendidikan oleh Departemen Agama yang menyeimbangkan dengan pendidikan yang diadakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bentuk sekolah SD dengan adanya MI, SMP dengan adanya MTS, kemudian SMA dengan adanya MA, kemudian di tingkat perguruan tinggi dengan adanya IAIN. Kemudian dalam perkembangannya terlepas daripada penelitian dari Standing ini lahirlah dengan berbagai bentuk perguruan tinggi berupa STAIN, IAIN maupun UIN. Itu semua dalam rangka pengkajian Islam dan integrasi keilmuan antara ilmu agama maupun ilmu umum. Selanjutnya sumbangan penelitian Standing ini terhadap ilmu-ilmu Islam. Menurut hemat kami pribadi, dengan adanya penelitian Standing ini memberikan gambaran bagi kita bagaimana perkembangan dan perjuangan para pendahulu kita dalam mempertahankan dan mengembangkan kelembagaan pendidikan di Indonesia, baik itu pendidikan keagamaan Islam khususnya maupun umumnya, maupun pendidikan umum dengan ilmu-ilmu umumnya. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan mereka mendirikan berbagai macam bentuk pendidikan dari tingkat yang terendah, menengah,
atas maupun tinggi, itu semua merupakan perjuangan mereka yang patut kita hormati, kita hargai, dan kita lanjutkan perjuangan. Kesimpulannya adalah dari makalah kami ini, melalui perkembangan pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah ini, semoga menjadi iktibar bagi kita bahwasanya pendidikan di Indonesia sebagai jalan pendidikan Islam utamanya, sebagai jalan kita dalam mempelajari Islam, mendekati pembelajaran Islam, haruslah kita kaji bahwasanya pendidikan itu adalah suatu hal yang penting. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama maupun ilmu umum, dan itu tidak ada batas di antara keduanya. Agama menuntut orang untuk berilmu, apakah itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu umum tidak cukup hanya itu saja, karena ilmu umum yang tidak dihiasi dengan akhlak-akhlak agamis maupun islamis akan kosong dan hampa, akan haus. Oleh karena itu, melalui siaran channel ini ingin kami sampaikan betapa pentingnya keduanya, betapa pentingnya ilmu dengan akhlak, kaitannya dengan agama. Sekian, terima kasih. Maaf apabila panjang, karena tulisan daripada penelitian karir ASN ini cukup panjang. Sulit kami menyimpulkan yang panjang itu menjadi kecil. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terus sekarang kata kami akhiri. Nasallallahu taqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.